Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Safni dengan NIM 2122198 dari kelas PAIF. Di video ini bertujuan untuk melengkapi tugas keminangkabauan saya tentang tradisi perkawinan di Minangkabau, lebih tepatnya dari Nagari Lubuk Melako, Kecamatan Sangirijuan, Kabupaten Solok Selatan. Selamat menyaksikan. Baiklah, proses yang pertama yaitu maminang. Maminang merupakan proses awal yang dilakukan untuk melaksanakan suatu perkawinan. Pada tahap ini, proses yang dilakukan yaitu tidak terlalu nampak ke publik, karena dalam proses yang dilakukan dalam profesi meminang biasanya disampaikan oleh satu utusan dari pihak laki-laki. Utusan ini biasanya berasal dari orang terdekat pihak laki-laki. Maminang ini bertujuan untuk memberitahu keinginan dari pihak laki-laki untuk mempersunting si perempuan. Yang kedua yaitu mengaku induk. Mengaku induk merupakan istilah bagi proses yang dilaksanakan jika ada salah seorang laki-laki atau perempuan yang berasal dari luar Nagari Lubuk Melako yang telah berkeluarga ingin berlindung ke dalam salah satu suku yang ada di Nagari Lubuk Melako. Acara mengaku induk ini dilakukan dengan cara keluarga yang mengaku induk diperkenalkan kepada Nagari Lubuk Melako pada acara-acara lain yang ada di Nagari Lubuk Melako, seperti acara syukuran, mendoa, pesta, atau barale. Pengenalan orang yang akan bergabung dengan masyarakat Nagari Lubuk Melako dilakukan pada malam hari, yang akan disampaikan oleh Niniak Mama di hadapan para undangan atau masyarakat Lubuk Melako. Yang ketiga yaitu membaya pusaka mudo, merupakan suatu istilah kegiatan yang dilakukan pemuda dengan membuat suatu acara khusus pemuda dengan menggabungkan pemuda yang berasal dari luar Lubuk Melako dengan pemuda Lubuk Melako, kemudian yang ingin berlindung ke salah satu suku yang ada di Lubuk Melako. Di dalam istilah Minang disebut dengan tabang basi tumpu atau berasal dari nagari lain, inggok basi cancang berlindung ke suku yang sama di Lubuk Melako. Dengan acara pusaka muda ini, pemuda yang akan tinggal di Lubuk Melako secara resmi sudah menjadi orang Lubuk Melako. Tradisi pusaka muda ini seiring dengan mengaku induk, di mana orang yang sudah berkeluarga melakukan mengaku induk, sedangkan yang belum berkeluarga ditambah dengan pusaka muda. Yang keempat yaitu batimbang tando. Batimbang tando biasa dikenal dengan istilah muantan tando. Proses ini dilakukan dengan mengantarkan sesuatu, bisa berupa benda-benda berharga seperti cincin, emas, gelang, atau kain sapataga atau kain dasar kepada pihak perempuan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari pihak laki-laki. Yang kelima, menjalankan siriah. Terbagi dua yaitu 1. Siriah lisui. Setelah dilakukannya proses meminang tadi, terdapat suatu prosesi di mana pihak perempuan memberitahu kepada niniak mamanya bahwa ia hendak dinikahi oleh seorang laki-laki. Proses ini dilakukan dengan membawa siriah langkok yang diistilahkan dengan siriah lisui. Orang yang akan membawa berita ini biasanya keluarga dari yang perempuan, seperti ibu atau saudara perempuan dari si perempuan yang hendak menikah. Pada saat itu dilakukan proses musyawarah keluarga yang dikenal dengan nama proses panyilau, di mana jika ada kasek-kasek daun pimpiang, padeh-padeh daun lado. Artinya pada proses ini akan dibicarakan kalau ada sengketa di lingkungan perempuan, kalau ada sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu siriah jadi. Proses ini dimulai dengan pihak laki-laki membeli bahan berupa siriah pada hari Senin di pasar, kemudian dijemput ke rumah laki-laki lalu dibawa ke rumah pihak perempuan. Siriah itu akan dibuka pada saat Selasa malamnya oleh Sumando, karena pada hari Rabunya akan dilakukan proses memberitahu kepada seluruh niniak mama yang ada di Lubuk Melako dengan memberikan siriah jadi, yang menandakan bahwa anaknya akan menikah dalam waktu yang telah ditentukan. Karena siriah adalah sebagai sebuah panggilan atau dengan kata lain sebagai undangan bagi niniak mama atau anak nagari lainnya. Yang ketiga, menjalankan siriah.
Menjalankan siriah merupakan kegiatan mengunjungi orang-orang dengan membawa siriah sebagai wujud mengundang orang tersebut untuk hadir ke rumah pada hari Jumat, pada malam acara barale. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh bapak dari si laki-laki atau sumando, pimpinan disebut dengan tunganai atau orang yang dituakan dalam persatuan sumando, dan dilakukan pada saminggu menjelang barale. Yang keenam adalah barale atau pesta pernikahan. Biasanya berlangsung selama 3 hari, dimulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Penjelasannya yaitu: 1. Hari pertama atau hari Jumat. Pada pagi Jumat dilakukan acara ulu jawe atau serah terima antara nini mama pengantin perempuan ke nini mama pengantin laki-laki. Hakikat yang diserahkan adalah paretongan atau proses musyawarah mufakat yang wujudnya berupa benda, yaitu galang baganto yang terbuat dari emas. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara akad nikah. Setelah akad nikah pada malam Jumatnya, nini mama suku, sumando, dan para undangan berkumpul di rumah pihak perempuan dan laki-laki. Pada masa inilah proses pengumpulan dana untuk kegiatan barale yang berasal dari saudara sekaum, sesuku, dan senagari. Proses ini dinamakan acara mendudukkan suku. Pada malam ini juga pengantin wanita وانا معاك دايما كده وحشني وببقى مش عايز. Hari kedua yaitu pada hari Sabtu, yaitu puncak acara barale yang pada Sabtu sore marapulai diarak keliling kampung dengan berjalan kaki dan diiringi dengan rebana, talempong, dan lain-lain, yang dinamakan dengan acara buarak kaaya. Pada siangnya, seluruh warga nagari Lubuk Malako pergi ke rumah orang yang barale itu untuk membantu pekerjaannya selama dalam proses barale secara bersama-sama dan gotong royong, seperti memasak, menyiapkan segala hal dalam proses barale. Dan pada malam harinya, ada acara yang dikenal sebagai Maanta Marapulai atau Baarak Malam. Marapulai diarak sampai ke rumah anak daro. Sesampainya di sana, marapulai disambut oleh nini mama dan keluarga anak daro. Dan inilah proses pertama kali marapulai naik ke rumah anak daro. Lalu marapulai dan anak daro duduk bersama-sama yang dinamakan dengan duduk basandiang. Di luar rumah pada malam hari juga diadakan acara kesenian seperti rabab, randai, atau organ tunggal. Tetapi organ dilarang oleh nini mama. Yang ketiga, hari ketiga yaitu hari Minggu. Pada hari ini ada acara mamancang ale, yaitu proses peninjauan terhadap ale yang dilakukan oleh nini mama, tuo kampuang, tunganai, sumando, dan anak kemenakan di suku yang berkaitan, yang berkumpul untuk mengevaluasi permasalahan ale tersebut, seperti adanya perselisihan, alat-alat yang rusak, kekurangan biaya, maka dicarikan solusinya bersama-sama. Poin yang ketujuh yaitu latak kana atau membagi latak kana atau penentuan harta garapan, yaitu memberi harta kepada menantu yang baru jika ada harta yang akan dibagikan. Namun saat ini dikarenakan harta itu telah kurang jumlahnya, latak kana hanya dilaksanakan secara seremonial saja sesuai mamangan adat, yaitu carilah rimbo nan laweh, padang nan lapang.